Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek akhir-akhir ini berkembang dengan sangat pesat, yang dipengaruhi oleh pesatnya arus globalisasi. Peradaban manusia yang selalu maju dengan menciptakan hal baru turut menyukseskan derasnya perkembangan iptek ini. Semua barang dan teknologi yang ada di sekitar kita merupakan hasil dari perkembangan dan penyempurnaan iptek yang telah berjalan sejak lama. Perkembangan dan kemajuan iptek yang mengalir deras sebagai akibat adanya globalisasi. Proses globalisasi telah meruntuhkan tembok-tembok pembatas antar dunia. Hingga kini hampir semua negara-negara di dunia terhubung dalam satu koneksi yang sama. Hal ini turut membuat budaya lokal negara-negara dunia kian meluntur dan menghasilkan suatu budaya yang sama yang bersifat global. Pesatnya kemajuan iptek membawa banyak perubahan pada kehidupan masyarakat. Sesuai dengan teori evolusioner, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat berkembang secara moderat, namun mencakup seluruh kehidupan masyarakat, meliputi perekonomian, sosial budaya, hingga politik. Terkadang karena perkembangan yang moderat, masyarakat tidak menyadari adanya perkembangan iptek. Hal ini yang dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Dalam menyikapi persoalan ini, masyarakat dituntut untuk selektif dalam menghadapi pesatnya perkembangan dan kemajuan iptek. Dalam konteks ini, selektif yang dimaksud adalah dengan menyaring dan memilah segala perkembangan yang ada, agar tetap sesuai dengan budaya dan kepribadian asli bangsa Indonesia yang dikenal dengan sikap luhurnya. Salah satu efek buruk dari kemajuan iptek, yakni ketika iptek sendiri itu membuat kita distraksi akan hal itu. Contohnya seperti kita terlalu bermain game, terus kita selalu nonton YouTube mungkin, yang pada akhirnya bahwa kepentingan kita seperti sekolah ataupun bekerja itu terlupakan hanya karena kita fokus pada hal yang sebenarnya tidak berguna. Maka dari itu marilah kita semua jangan sampai menggunakan iptek itu hanya membuang waktu-waktu kita saja, tapi menggunakan iptek untuk kepentingan kita yang memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu semakin mudahnya mengakses konten-konten negatif. Banyak konten-konten negatif yang tersebar di mana-mana, yaitu di sosmed, artikel, iklan YouTube, dan lain-lain. Konten negatif tersebut berupa informasi palsu, pornografi, penipuan, dan perjudian. Informasi palsu mudah tersebar melalui sosmed karena setiap orang dapat menyebarkan segala sesuatu yang ingin ia sebarkan tanpa harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia sebarkan. Pornografi. Karena segala informasi mudah tersebar, pornografi pun menjadi mudah tersebar. Penipuan. Penipuan semakin mudah terjadi karena para penipu dapat dengan mudah menipu korbannya dari jarak jauh menggunakan kecanggihan teknologi ataupun menggunakan media sosial. Perjudian. Seperti pornografi yang situs-situsnya sudah banyak diblokir, tapi perjudian juga masih banyak yang lolos situsnya dari blokiran pemerintah dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Bagaimana teknologi itu mampu mengatur waktu. Dalam hal ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengelola teknologi-teknologi yang sudah ada di saat ini untuk mengatur waktu yang ada pada diri kita. Ini lebih ke bagaimana kita menggunakan aplikasi teknologi yang sudah ada, yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat di dunia bahkan untuk mengatur waktu mereka dalam mengelola produktivitas kinerja mereka agar kita bisa bisa dibilang kita itu lebih produktif dan lebih efisien dalam menjalankan kehidupan kita, untuk mengatur segala strategi kita, untuk mengatur segala aktivitas kita dengan manajemen waktu yang kita dasari pada penggunaan teknologi yang sudah ada pada saat ini, tentunya dengan aplikasi. Berikut saya akan memberikan tips bagaimana kita bisa mengelola waktu kita, memanajemen waktu kita menggunakan teknologi yang sudah ada. Silakan disimak. Baik, yang pertama adalah
manajemen yang pertama adalah mengatur jadwal kita. Nah, bagaimana itu? Mengatur jadwal kita kegiatan harian. Kita bisa gunakan kalender di sistem email atau di ponsel kita. Misalkan Google Calendar, Outlook Calendar, dan lain-lain. Karena mudah diintegrasikan dan memiliki sistem reminder dengan perangkat lain. Ini bisa diartikan bahwa kita menggunakan teknologi yang berkaitan dengan mengatur jadwal. Kita bisa menggunakan Google Calendar, Outlook Calendar, dan lain-lain. Kita bisa sambungkan dengan perangkat lain sehingga mereka akan memberikan notifikasi khusus atau memberikan sebuah kode penting seperti memberikan kode khusus kepada kita bahwa inilah waktu kita untuk mengatur jadwal yang sudah kita tentukan. Misal, kita ingin belajar pada jam 9 sampai jam 10 pagi. Pada saat itu, kalender Google akan memberikan notifikasi berupa link yang memberikan sebuah petunjuk bahwa pada saat inilah kita harus melakukan jadwal yang telah kita tentukan, yaitu tadi dengan melakukan yang namanya makan tadi dengan aplikasi Google Calendar. Seperti itu. Yang pertama adalah mengatur jadwal dengan kegiatan harian. Gitu ya. Kemudian untuk yang kedua adalah membuat catatan to-do list. To-do list. Menggunakan aplikasi to-do list yang saat ini sudah banyak pilihannya, baik di perangkat smartphone maupun komputer, bahkan bisa diakses keduanya. Artinya kita bisa membuat list atau apa yang istilahnya seperti list kegiatan menggunakan aplikasi to-do list. Nanti di situ akan memberikan perangkat atau pengaksesan dalam smartphone kita untuk mengelis apa saja kegiatan yang harus kita lakukan dan apa saja kegiatan yang sudah kita lakukan pastinya. Berikutnya adalah kita bisa menggunakan asisten virtual. Nah, ini yang salah satu yang paling favorit dalam manajemen waktu menggunakan teknologi. Beberapa asisten virtual sudah mampu terintegrasi dengan aplikasi lain. Misalnya asisten virtual terintegrasi dengan aplikasi Peta akan memberikan estimasi waktu dan tujuan yang tinggi. Asisten virtual ini bisa juga memberikan petunjuk yang lebih efisien dengan teknologi kita ada agar waktu kita bisa berjalan lebih baik dan lebih cepat. Bisa kita menggunakan Google Map untuk mengakses perjalanan agar lebih cepat dan kita lebih tahu, tidak perlu bertanya-tanya pada orang di sekitar kita. Kemudian kita bisa menggunakan Google Assistant. Kita misalkan ingin mengetahui segala hal yang perlu kita tahu, itu lebih efisien, lebih cepat daripada kita mengaksesnya dengan mencari buku yang kita sepertinya tidak ada tapi kita menekan untuk membacanya dan kita tidak tahu. Nah, kita bisa menggunakan Google Assistant untuk mencari tahu informasi yang kita butuhkan, seperti itu. Yang keempat adalah cloud. Nah, mengelola dokumen atau pekerjaan di cloud, sistem penyimpanan cloud yang saat ini mudah dipasangkan di berbagai perangkat, sekaligus mampu terintegrasi dengan aplikasi produktivitas dapat membuat kita untuk senantiasa dapat memaksimalkan waktu bekerja. Aplikasi cloud ini adalah biasanya kita bisa mengumpulkan dokumen dalam satu aplikasi, dalam satu pack gitu, kita bisa terintegrasi. Artinya kita bisa lebih hemat dan lebih efisien dalam mengatur waktu kita sehingga kita tidak perlu lama-lama dalam mengaksesnya. Itu saja dari saya mengenai teknologi yang dapat mengatur waktu. Sekian dan terima kasih. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak terhadap aktivitas masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, yang dahulu hanya menggunakan alat-alat tradisional, alat-alat yang sederhana. Sekarang kita menggunakan alat-alat yang modern, yang mana mempermudah aktivitas kita serta mempermudah penyebaran informasi tersebut. Sekali tekan melalui gawai kita, informasi sudah tersebar ke seluruh dunia. Informasi yang tersebar di suatu benda yang bernama internet bukanlah hanya informasi positif saja. Berbagai jenis informasi ada di dalamnya. Informasi negatif, informasi positif pun juga ada. Sebagai orang yang cerdas, sebagai siswa yang cerdas, sebaiknya kita harus bisa membedakan mana informasi negatif, mana hal-hal yang positif. Setelah kita bisa membedakan, kita bisa memilih. Kalau ada informasi atau ada hal-hal yang negatif, kita bisa hindari. Dan kita pilih hal-hal yang berbau positif. Namun perlu diketahui, hal-hal berbau positif itu belum tentu hal itu benar. Maka dari itu, kita harus mengecek kebenarannya. Kita bisa melihat dari mana informasi ini berasal. Kita juga bisa melihat dari sumber-sumber yang lain, apakah informasi ini benar. Setelah itu kita bisa memanfaatkan informasi yang positif dan yang benar. Untuk apa? Contohnya seperti ini. Dan sekarang ini,
kita menggunakan informasi yang ada di internet untuk belajar, menambah referensi, atau mungkin dengan informasi tersebut kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bangsa Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi digagas oleh orang-orang Eropa atau orang-orang Barat lah, yang berdampak kepada negara kita. Mereka membagikan informasi mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Seharusnya kita juga bisa mengambil pelajaran dari mereka, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia bisa berkembang seperti mereka. Maka dari itu, seperti yang disampaikan aku di awal, sebagai siswa yang cerdas, sebaiknya kita bisa berhati-hati dan selektif dalam mengelola informasi yang ada. Kalau kita bisa melakukan hal seperti itu, perkembangan teknologi ini akan bermanfaat bagi kita dengan menyediakan banyak sekali hal-hal yang positif yang berguna bagi kita, bagi negara, maupun bagi dunia.